Oke teman-teman, kali ini saya akan coba membagikan pengalaman selama menggunakan motor Honda PCX, khususnya PCX 2024 ya. Dan ini pemakaian di kilometer 5000 km pertama. Dan di sini saya coba servis langsung dan ganti oli di sel. Dan untuk teman-teman yang bongkar-bongkar sendiri untuk motor-motor kesayangannya, khususnya Honda PCX, untuk bongkar CVT itu harus diperhatikan teman-teman, karena ada karet yang mengikat ke cover CVT nya ya, dan itu harus dibuka dulu, takutnya nanti teman-teman lupa langsung dicabut, itu takutnya putus gitu si karetnya ya. Nah, di sini sih selama pengalaman menggunakan motor PCX, mungkin karakternya ya tahu sendiri kalau Honda PCX itu dari handlingnya itu nyaman. Cuman minus yang umum itu ya pasti di shock breaker belakang, karena entah itu terlalu empuk atau terlalu ngeper gitu ya, karena bobot motor dengan per itu terlalu kecil kalau menurut saya sih pernya dengan bobot motor Honda PCX gitu ya, apalagi dipakai boncengan berdua itu kerasa banget jeduknya. Dan ground clearance nya pun emang lebih pendek, makanya saya menggunakan penghalang yang di bawahnya itu untuk mengantisipasi supaya tidak kena bebatuan ataupun polisi tidur yang bisa mengakibatkan fatal juga kan, lumayan tuh kalau bocor atau belah. Makanya coba saya di cover aja, ditutupin gitu. Selama pemakaian 5000 km sih aman-aman aja, tidak ada kendala, baik di indikatornya pun bagus, tidak ada error, dari mesinnya pun bagus, secara konsumsi bahan bakarnya pun enggak terlalu boros menurut saya di 160 cc-an ya, karena kan PCX sendiri tahu sendiri bahwa liternya itu sampai full tank di 8 liter. Dan kenapa saya di 5000 km sudah ganti, karena sebelumnya motor sudah dipakai secara mobilitas itu kilometernya sampai 5000 itu ya, karena jarak tempuhnya secara per hari itu jauh-jauh gitu teman-teman, kalau untuk saya pribadi ya. Karena kalau dilihat dari buku servisnya itu, untuk servis pertamanya itu di 6000 km, atau biasanya nanti ada indikator untuk oil change seperti yang di motor Honda PCX atau motor lainnya yang sudah ada indikatornya gitu ya teman-teman. Rata-rata untuk motor Honda itu di 6000 km baru ke servis pertama. Cuman karena saya pengen coba langsung di 5000 km, karena sudah ada kerasa yang nggak enak gitu, khususnya kalau waktu awal mesin dinyalakan atau masih di keadaan dingin itu geredeknya kerasa, khususnya di CVT ya teman-teman. Nah, ini untuk dalaman CVT motor Honda PCX yang 160 cc ya. Di sini untuk rumah CVT-nya sendiri itu atau mangkoknya tertutup hampir keseluruhan, tidak ada pembuangan gitu. Adapun 2 titik pembuangan itu kecil dan posisinya ada di tengah. Dan menurut saya mungkin ini yang bikin motor Honda PCX itu cepat geredek, apalagi kalau awal-awal si mesin dinyalakan atau dalam keadaan dingin, itu kerasa banget geredeknya. Nah, di sini saya coba disemprot oleh mekaniknya dengan membersihkan. Nah, di sini coba dibuka untuk rumah CVT-nya. Kalau secara keseluruhan dilihat sih masih bersih ya teman-teman, karena masih motor baru di 5000 km-an.
cuman secara jarak 5000 km sudah kerasa geredek itu ya mungkin dikarenakan dari si mangkok CVT-nya itu, karena tidak ada pembuangan yang secara luas si lubangnya itu. Nah, di sini untuk di blok mesin CVT-nya khususnya itu tidak ada cacat atau goresan-goresan yang mengakibatkan kurang baik ke performa gitu teman-teman ya. Karena ya balik lagi karena masih di 5000 km motornya. Tapi secara overall sih menurut saya worth it sih untuk motor Honda PCX ini ya. Dan secara garisnya tidak ada, belum nggak ngebentuk gitu, masih aman. Dari karet penbel pun masih bagus, belum ada retakan. Dari mangkoknya pun masih mulus, belum ada garis. Nah, kalau untuk teman-teman yang pengen mencoba akselerasi atau lebih baik itu disarankan menggunakan gantian kirian gitu ya. Kiriannya diganti, baik itu pakai merek-merek yang sudah ternama ataupun yang menurut teman-teman ya worth it untuk dicoba, baik itu dikombinasikan atau di full ganti kirian, itu tergantung. Nah, di sini coba dibersihkan dulu semuanya, cuman saya pesan tidak minta di amplas ya teman-teman, karena menurut saya pribadi di amplas itu untuk awal-awal mungkin lebih baik si geredeknya bakalan hilang, tapi lama-lama itu bakalan cepat kembali geredeknya muncul lagi. Mending saya minta dibersihkan aja tanpa harus diamplas. Nah, kalau mau dengan bawaan motor Hondanya sendiri, kalau tidak mau diganti dengan produkan lainnya, itu bisa sama teman-teman dibor kembali si lubang-lubangnya, membuat lagi lubang baru supaya sirkulasi pembuangannya lebih optimal. Atau bisa juga menggunakan kampas CVT otomatis yang di NMAX, itu hampir sama sih, bahkan si jarak kampas otomatisnya pun lebih lebar dibanding bawaan yang PCX. Nah, untuk olinya sendiri saya menggunakan oli Shell yang 100% sintetik ya teman-teman, 5W/40 yang Ultra Scooter ini 100% sintetik di 1 liter. Tapi untuk bawaan si motornya sendiri itu cuma di 800 ml ya teman-teman, jadi 200 ml nya bisa digunakan ke yang lainnya. Di harganya itu di 124.000. Nah, di sini untuk coba dibersihkan semuanya. Dan untuk olinya sendiri dari sisa kan tadi 1 liter ya. Nah, yang dipakai itu emang maksimalnya di 800. Nah, 200 nya lagi nanti saya minta request untuk masukkan ke oli CVT. Nah, di situ teman-teman untuk rollernya masih aman. Untuk rumah roller atau penutup rumah rollernya juga masih aman, tidak ada goresan. Dan untuk roller bawaannya itu di 19 ya teman-teman. Nah, di sini saya request untuk ganti oli CVT-nya aja sekalian karena ada sisa yang 200 ml nya itu. Nah, 200-nya itu bisa digunakan untuk ganti oli CVT karena keencerannya pun masih sama, karena kan masih di bawah 10.000 km ya teman-teman, jadi masih pakai yang kadar olinya masih encer, jadi hampir sebanding dengan keenceran yang ada di oli CVT, jadi bisa digunakan.
coba dibersihkan keseluruhan, takutnya masih ada yang ngegumpal bekas si pembersihannya tadi. Nah, di sini dicoba untuk disuntikan. Oh ya teman-teman, untuk servis di Shell sendiri itu, untuk servis CVT-nya itu cukup murah ya teman-teman, hanya di 40 ribuan saja. Jadi plus dengan ganti oli itu tidak ada penambahan biaya, hanya membayar harga oli dengan harga jasa servis CVT aja. Nah, dan enaknya untuk servis di CVT di Shell itu, kalau si bensinnya itu tidak ngambil dari tangki kita teman-teman, atau dari tangki motor kita ya, itu dinyediakan sendiri, jadi lumayan tidak menguras bensin kita juga. Dan pengerjaannya cukup bersih dan rapi gitu teman-teman, jadi tidak terburu-buru juga, karena kan bisa optimal dikerjakan satu motor oleh berdua, karena keadaan bengkelnya pun kan tidak terlalu ramai seperti bengkel-bengkel umum pada umumnya gitu. Nah, di sini pemasangan sudah dipasangkan kembali gitu, karena sudah beres, hanya dibersihkan saja supaya geredeknya bisa berkurang atau ya bisa hilang lah secara tidak secara lama gitu ya. Nantinya juga pasti bakalan muncul kembali, karena ya balik lagi tadi ya, karena di si penutup mangkoknya itu, mangkok CVT-nya kan pembuangannya itu kecil sih lubang-lubangnya. Untuk pemasangannya kembali, sini menggunakan mesin supaya cepat ya teman-teman. Oke, sekian untuk ulasan motor Honda PC kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.